Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa kelas 7 dalam video pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi PPKN kelas 7 SMP, modul 3, bab 3, KD 3.5 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada peta konsep dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengalami dua kali proses. Yang pertama, proses perumusan diawali dalam sidang BPUPKI oleh Panitia Hukum Dasar. Panitia Hukum Dasar terdiri dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, dan Panitia Penghalus Bahasa. Proses yang kedua adalah pengesahan yang dilaksanakan dalam sidang PPKI, yaitu pengesahan sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berisi 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat tambahan. Poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Dalam ketatanegaraan negara Indonesia, konstitusi diartikan sebagai undang-undang dasar yang menjadi hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi atau undang-undang dasar menjadi hukum yang paling tinggi, sehingga peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Tujuan dibentuknya konstitusi bagi sebuah negara yang pertama adalah untuk membatasi kekuasaan para penyelenggara negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Dan yang ketiga, memberikan pedoman bagi penyelenggara negara. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berawal dari pembentukan organisasi BPUPKI oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Sidang BPUPKI diadakan sebanyak 2 kali, antara lain pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Juli 1945, dibentuklah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selain itu, dibentuk pula Panitia Ekonomi dan Keuangan yang bertugas menyiapkan rancangan Undang-Undang Keuangan dan Ekonomi. Kemudian, Panitia Pembela Tanah Air yang bertugas membentuk rancangan Undang-Undang Pertahanan Negara. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi Panitia Kecil yang terdiri atas 7 orang anggota, yaitu Profesor Mr. Dr. Supomo,
yang berkedudukan sebagai ketua merangkap anggota. Kemudian ada Mr. A.A. Maramis. Selanjutnya, KRT Mr. Wongsonegoro. Kemudian, Profesor Mr. Ahmad Subarjo. Anggota panitia kecil selanjutnya yaitu Mr. R.P. Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Selain itu, panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan suara bulat menyetujui isi preambul yang diambil dari Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas dan menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Jayadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Berikut ini adalah para anggota perumus Piagam Jakarta atau nama lainnya Jakarta Charter yang biasa disebut dengan Panitia 9, antara lain Insinyur Soekarno selaku ketua dari Panitia 9, kemudian dengan para anggotanya yaitu Mr. Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Pada sidang BPUPKI yang kedua, tanggal 15 Juli 1945, Insinyur Soekarno selaku Ketua Perancang Undang-Undang memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan. Mr. Supomo pun memberikan penjelasan lebih lanjut tentang betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Akhirnya, rancangan Undang-Undang Dasar ini dapat diterima secara bulat oleh seluruh anggota pada tanggal 16 Juli 1945. Bersamaan dengan hal tersebut, tugas BPUPKI pun telah selesai dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, yang kemudian dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Poin yang kedua, kita akan membahas mengenai proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengibaran bendera merah putih pada gambar di samping dilakukan pada saat Hari Kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari itu menandakan bahwa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan, dan mampu mendirikan negaranya sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat-syarat berdirinya suatu negara, pada tanggal 18 Agustus 1945, organisasi PPKI yang telah dibentuk sebelumnya menyelenggarakan sidang untuk pertama kalinya. Di dalam sidang tersebut, terdapat 3 keputusan yang ditetapkan bersama sebagai hasil sidang PPKI, antara lain, yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia
yang pada saat itu terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan atau mukadimah dan batang tubuh atau isi yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden atas usulan Otto Iskandar Dinata secara aklamasi atau kesepakatan bersama secara lisan tanpa pemungutan suara. Hal tersebut dilakukan karena negara dalam situasi darurat. Dan yang terakhir, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu tugas presiden secara sementara. Berikut ini adalah gambar dari situasi pada saat pelaksanaan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diikuti oleh para tokoh bangsa, di mana demi mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Proses pengesahan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 ini terhitung cukup cepat. Hal ini dikarenakan terdapat 3 faktor yang mempercepat dan memperlancar proses sidang PPKI dalam mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, 1. BPUPKI menyiapkan dan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dengan baik jauh-jauh hari sebelum proklamasi kemerdekaan dilakukan. 2. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 didasari dan diyakini oleh semua anggota PPKI mutlak untuk melengkapi dan memperkokohnya dengan menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang akan menjadi landasan yuridis konstitusional bagi negara yang baru merdeka. 3. Para anggota PPKI menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya sebagai pantulan semangat persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, terdapat beberapa perubahan atau perbaikan di dalamnya. Antara lain, 1. Istilah mukadimah diubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. 2. Rumusan dasar negara yang terdapat pada alinea keempat, tepatnya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan memiliki keberagaman agama yang dianut. 3. Pasal 6 berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi pasal 29 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun bukan tanpa alasan.
Negara Indonesia yang merupakan negara merdeka harus mampu berdiri dengan aturannya sendiri. Aturan itu dituangkan ke dalam sebuah konstitusi tertulis yang kini disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Jimli Ashidik tahun 2010, fungsi dari konstitusi secara umum antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Sebagai sumber legitimasi terhadap kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 4. Sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 5. Sebagai penyalur atau pengalis kewenangan dari sumber kekuasaan asli, yaitu rakyat, kepada organ negara. Fungsi yang keenam yaitu fungsi simbolik sebagai pemersatu bangsa. 7. Sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. 8. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. 9. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara. 10. Sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat. Dalam tingkatan norma hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati kedudukan yang paling tinggi di antara peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dengan demikian, peraturan yang berada di bawahnya, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berisi garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lainnya dalam penyelenggaraan negara. Selain isinya yang singkat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga bersifat fleksibel, yaitu dapat mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat Indonesia. Poin selanjutnya, kita akan membahas mengenai kajian yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara garis besar, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pokok pikiran tentang perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, baik imperialisme, kolonialisme, maupun fasisme. Selain itu, dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pun tertuang di dalamnya. Setiap alineanya mengandung makna yang sangat dalam mengenai dasar, maksud, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia. Sudah tahu makna tiap-tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum? Makna alinea-alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Alinea pertama mengungkapkan suatu dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan, dan mengungkapkan pernyataan subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Alinea kedua mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
serta menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian. Alinea ketiga memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan, menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, alinea keempat menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional, menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan, menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik, serta menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia. Terdapat 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut antara lain: 1. Pokok pikiran pertama yaitu persatuan yang merupakan penjabaran sila ketiga Pancasila. Negara menghendaki adanya persatuan yang meliputi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. 2. Pokok pikiran kedua yaitu keadilan sosial yang merupakan penjabaran sila kelima Pancasila. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Pokok pikiran ketiga yaitu kerakyatan yang merupakan penjabaran sila keempat Pancasila. Negara Indonesia menganut kedaulatan di tangan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Kedaulatan rakyat yang dianut ialah kedaulatan yang bersifat perwakilan, di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pokok pikiran keempat yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang merupakan penjabaran sila pertama dan sila kedua Pancasila. Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan selalu meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam hubungan dengan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan secara terpisah dengan batang tubuh, tetapi bukan berarti tidak berhubungan. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan batang tubuh. Karena pembukaan menentukan adanya Undang-Undang Dasar dan mengandung pokok pikiran yang oleh Undang-Undang Dasar harus dituangkan ke dalam pasal-pasal. Adapun pasal-pasal dalam batang tubuh berisi tentang materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya serta konsepsi negara di berbagai bidang.
Poin terakhir yang akan kita bahas mengenai peranan tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua tokoh yang merupakan anggota BPUPKI dan PPKI yang terlibat dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap tokoh tentunya memiliki peranan yang sangat besar dalam setiap pengambilan keputusan. Adapun peranan beberapa tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain Insinyur Soekarno yang merupakan anggota dari BPUPKI. Beliau juga menjabat sebagai Ketua PPKI serta yang mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Beliau juga sebagai Ketua Perancang Undang-Undang Dasar dengan anggota yang terdiri dari 19 orang. Tokoh selanjutnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta yang merupakan anggota dari BPUPKI. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, serta anggota dari Panitia 9 dan pemberi usulan tentang wilayah negara. Tokoh berikutnya yaitu Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat yang merupakan Ketua dari BPUPKI yang ikut serta dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beliau juga merupakan salah satu pendiri organisasi Budi Utomo dan sempat menjadi ketua pada tahun 1914 hingga 1915. Tokoh selanjutnya yaitu Mr. Muhammad Yamin yang merupakan anggota BPUPKI yang juga memberikan usulan mengenai rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau juga merupakan salah satu anggota perumus Pancasila serta pelopor hak asasi manusia dalam pencantuman pasal pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tokoh berikutnya yaitu Dr. Supomo yang merupakan anggota BPUPKI yang mengusulkan rumusan dasar negara setelah Muhammad Yamin pada tanggal 30 Juni 1945. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Supomo juga menyampaikan konsep negara kesatuan untuk diberlakukan di Indonesia, serta beliau juga menjadi anggota tim penghalus bahasa Undang-Undang Dasar. Tokoh yang terakhir yaitu Mr. Ahmad Subarjo yang merupakan konseptor naskah teks proklamasi dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Beliau juga merupakan salah satu anggota Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Selain yang sudah disebutkan di atas, masih banyak lagi peranan para tokoh lainnya. Hal yang paling penting yang perlu kita teladani dari para tokoh adalah mereka benar-benar menjunjung nilai-nilai musyawarah seperti kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan pada setiap pengambilan keputusan. Setiap tokoh menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan keputusan yang dihasilkan secara bersama. Sikap dan nilai-nilai tersebut dapat kita teladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan sehingga dapat tercipta kehidupan yang sejahtera, rukun, aman, damai, dan tertib. Sampai di sini dulu penjelasan materi hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.
Semoga bermanfaat dan semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.